Semuanya, welcome back to my channel. Ini Ica, teman-teman ya. Kali ini kita akan yang namanya membahas variety show yang katanya paling cringe dalam sejarah sih. Ternyata ini tidak jatuh di tangannya Dangdut Academy. Dangdut Academy aku suka banget, sumpah. Itu menurut aku tuh kayak karakter buildingnya tuh dapet orang-orangnya ya. Kemudian kalau aku pikir-pikir lagi kayak mikrofon pelunas hutang, acara mewek-mewekan kayak gitu ya, itu mengganggu juga sih. Tapi ternyata jatuh ke tangannya acara masak-masak yaitu MasterChef Indonesia. MasterChef Indonesia dituduh yang namanya lebih menginginkan etnis Cindo untuk menang. Etnis yang kelihatannya kaya, kelihatannya mereka tuh punya pengalaman di bidang kuliner tuh lebih banyak dibandingkan orang-orang yang biasa-biasa aja. Udah pernah ke Bali, udah pernah coba makanan bintang 5 di Indonesia. Nah, kita-kita ini yang lulusan SMK, lulusan tata boga yang murah-murah seperti itu ya, mentok-mentok kami ya nggak pernah. Keluar negeri pun nge-cafe juga jarang sekali, bahkan hampir tidak bisa karena keuangan kita. Gue ngekritik MasterChef ini bukan karena I hate that acara, tapi ada yang namanya penurunan. Aku big fan banget yang namanya kayak season 1, season 2. Gue tahu gimana jalan ceritanya guys ya. Pesertanya aku tuh masih ingat umur 17 tahun gitu ya guys ya. Jadi disitulah saya itu gara-gara MasterChef gue tuh tertarik yang namanya kayak berkarir di bidang hospitality and tourism. Tapi aku nggak bisa hospitality, teman-teman, nggak bisa kerja di hotel. Aku tertarik di bidang yang namanya tourism, kayak kreativitas makanan atau juga yang namanya pengembangan jajanan pasar di Indonesia seperti itu. Kenapa yang namanya sekolah pariwisata di Indonesia dalam MasterChef ini ngebuktiin bahwa nggak secantik, nggak seindah itu loh bisnis atau pekerjaan pariwisata itu. Gue yang 6 tahun membangun citra pariwisata keluarga di tengah-tengah COVID ini, bagaimana perjalanan aku sama mama, dan kritik aku terhadap MasterChef itu kemana ke depannya ya guys ya. Jadi simak terus penuturan aku dan stay tune in my channel. Jadi gini, umur aku 18 tahun. Sumpah ya, 11 tahun yang lalu. 18 tahun ya guys ya. Itu aku disekolahkan sama mama aku itu, kamu mau pilih apa? Aku bilang, "Ma, aku kan suka interior, suka kreativitas. Aku pengen dong yang namanya masuk ke VCD atau interior, nggak apa-apa ta?" Nah, aku dilarang sama bapak aku. "Jangan, mending kamu itu masuk aja ke jurusan manajemen. Toh kita punya yang namanya usaha hotel-hotel kecil seperti itu." Nah, aku dimasukin ke jurusan pariwisata teman-teman. Tapi majornya bukan D3, D4 yang apa ya, praktek, tapi lebih ke penelitian gitu ya guys ya. Itu aku apply di Surabaya, dan itu kampus yang ekspektasi saya tuh bagus sih. Karena apa? Karena networknya tuh orang-orang kaya, orang-orang yang punya duit, yang punya uang jajan berlebih untuk main kemana seperti itu. Nah, itu Surabaya sih waktu itu. Dan gue apply setahun, aku ngerasa nggak ada apa-apa. Tahun ketiga, keempat itu nightmare banget buat gue mengalami bullying, gue mengalami yang namanya ketidaksetaraan proyek yang diberikan sama kampus-kampus. Gue didiskriminasi juga, bukan karena gue itu cindo atau non cindo, tapi karena juga kemampuan ekonomi aku tuh yang kadang-kadang tuh nggak segede kemampuan teman-temanku yang lain ya guys ya. Aku juga merasa tidak worth it teman-teman ya. Kenapa jadi hal seperti ini ya teman-teman? Itu aku akan jabarkan ke dalam hal berikut ya. Satu ya, faktanya kalau kamu pengen sukses di sekolah pariwisata, namanya juga untuk kreatif industri ya, lo harus bisa yang namanya membangun branding kamu. Skill doang itu ternyata tidak cukup teman-teman untuk kamu loncat ke apa ya, ke stage selanjutnya. Itu kamu kalau misalnya bisanya bahasa lah, katakanlah polyglot gitu ya, atau masak, atau akuntansi perhotelan, matematika, perhitungan, kalau kita mau bikin bisnis atau apa itu kan penting ya teman-teman ya. Nah, itu kamu harusnya namanya memikirkan bahwa kamu ini diterima sama teman-teman kamu. Udah gitu aja. Even though teman kamu ada yang toxic ya, teman kamu ada yang jahat, but anyway, kalau kamu nggak bisa yang namanya mencari massa untuk ngebelain kamu, you are dead teman-teman. Itulah yang aku sesali pada waktu aku belajar di kampus itu ya. With MasterChef, tahu nggak sih, juara MasterChef itu ternyata tidak penting. Yang penting adalah seberapa maksimal kamu itu bisa diingat sama orang-orang di MasterChef seperti itu. Katakanlah adalah orang yang paling saya ingat di MasterChef itu ada yang namanya
Chef Ken yang botak, sabar, yang under pressure itu dia tuh tenang. Gue tuh suka banget sama orang yang seperti itu kalau kerja. Kemudian juga yang namanya ini ya Pak Albi itu marah-marah, passionate, tapi dia tuh kalau ngerjain sesuatu itu cepat gitu ya guys ya. Satunya lagi itu adalah Pak Sarwan. Nah Pak Sarwan ini yang menurut aku salah satu peserta yang paling terbuli lah gitu ya guys ya. Ini adalah orang-orang yang bisa ngebranding dirinya sendiri dan bisa diingat, oh lo itu siapa, kayak gitu ya. Nah terkadang mereka-mereka ini sudah hilang semuanya. Katakanlah kayak 50 orang dikalikan 10 season, 50 kali 12, 600 orang loh. 600 orang alumni yang hampir jadi orang-orang terkenal, orang-orang yang punya impact besar ini, tiba-tiba aja mereka itu eksistensinya tuh nggak lama teman-teman, bahkan pudar seperti itu. Dan yang paling bisa branding itu siapa di MasterChef yang diuntungkan? Ya tentu aja jurinya teman-teman ya. Juri MasterChef itu jauh punya kemenangan di bidang branding ketimbang pesertanya. Itu yang gue kritik. Karena apa? Karena event atau suatu kejadian itu di tangan mereka ya. Ingat yang namanya Chef Index, Chef Degan, Chef Marinka, kemudian chef yang orang orang Itali itu, chef juga di apa tuh namanya, gue tuh kayak langsung pertama kali ngelihat Chef Arnold gitu ya, umur 23 gitu ya, dikenalkan gitu lewat Cheese. Chef Arnold itu yang itu loh, yang orangnya itu cute, lucu, cabi seperti itu. Nah itu aku udah yang namanya apa ya, nancep di kepala aku, oh itu yang namanya Chef Arnold, yang adiknya juga pinter, ikut MasterChef Australia kayak gitu. Juga sama dengannya kamu kalau pengen sekolah pariwisata atau berkarir di bidang pariwisata, kamu bisa membuat branding yang bagus, kamu bisa yang namanya membuat orang itu mengingat kamu lebih lama, kamu bisa yang namanya membuat apa ya, legasi yang bagus. Itulah kamu dicari orang ya guys ya. Jangan terlalu rajin tapi kamu tuh kurang sosialisasi, itu jangan, sumpah. Mending lo bikin aja diri lo itu kayak punya banyak network, punya banyak teman yang bagus-bagus. Diri lo tuh apa ya, meskipun bukan orang yang rame supel, tapi orang tuh deket kamu itu kayak comfort gitu loh, kayak nyaman. Namanya juga hospitality kan harus bisa mengcomfort orang. Disitulah kemenangan orang saat itu ya guys ya. Kamu percaya nggak sih kalau MasterChef itu mendiskreditkan orang-orang non Cindo? Karena orang Cindo itu kalau dilihat lagi itu adalah jauh lebih punya pengalaman yang banyak, ekonomi juga mendukung untuk sekolah masaknya yang di sekolah luar negeri, atau juga jalan-jalan mereka tuh ke kafe-kafe yang bagus-bagus seperti itu. Terus sedangkan anak-anak yang SMK, yang tata boga pun jangankan mau ke kafe, kita pun kayak masak aja tuh mati-matian untuk bayar itu gitu loh, sekolah masak. Ternyata kalau kalian pengen tahu, aku melihat itu ada loh fenomena orang Cindo itu terbuli teman-teman. Orang Cindo itu bener-bener dia tuh kayak tidak tahan dengan kualitas dan keadaan di sana seperti itu. Tapi kalau bukan Chef Edi Siswanto atau chef terabal-abal itu ya guys ya, yang selalu bilang, hai sahabatku, apa kabar, seperti itu. Nah suatu hari dia itu dikeluarkan atau di lay off dari MasterChef karena dia itu katanya sih itu curang dengan kayak membuat cheat resep itu. Dia potong-potong jadi beberapa kertas, dia taruh di saku, kemudian dia lihat itu ya guys ya. Dan Chef Arnold melihat itu apa itu sahabatku, itu apa sahabatku, nggak tahu chef, mana ke saya, seperti itu. Dan kamu tahu nggak sih, itu episode itu masih ada sih di YouTube ya guys ya. Tiba-tiba aja kayak semua peserta stop, angkat tangan, Chef Edi kamu keluar ya, kayak gitu. Dan itu Chef Edi tuh kayak very sad, very pengen nangis seperti itu. Akhir ini Chef Edi itu mengatakan di beberapa podcast dan juga sosial media dia tuh ngerasa terhumiliate menjadi seorang manusia. Setelah dia itu keluar, itu nggak mengimpact sama mental breakdownnya dia aja, tetapi juga anaknya yang kepengen sekolah tuh nggak mau dijemput sama Chef Edi. Karena apa? Karena satu sekolah tuh tahu itu adalah anaknya Chef Edi yang di sekolah seperti itu ya guys ya. Makanya itu sangat luar biasa, kayak oh gini toh yang namanya MasterChef ya. Aku kira cuman settingan loh, orang-orang berantem kayak gitu. Ternyata memang ada loh yang namanya humiliate, merasa terhumiliate seperti ini, yang ngerasa ada yang namanya egoisme dan bullying di dalamnya. Aku ngerasa iya sih. Karena apa? Karena gue tuh udah kentara banget, beberapa peserta itu ada yang saling nggak menyukai, gap-gapan juga, kemudian saling menyindir, saling yang namanya pengen men-take down peserta-peserta itu hanya untuk lo yang namanya juara satu.
I feel like itu kayak apa ya, ini kan hanya kompetisi hiburan nggak sih teman-teman ya, but when you're pressed to be like that, I don't know gitu loh guys ya, kamu akan yang namanya mendapatkan karma apa kita nggak tahu, tapi itu sudah nggak sehat sih. But balik lagi, karena itu adalah tayangan entertainment, jadinya seru nggak sih melihat seperti itu. Cindo-cindo yang saya lihat juga yang ngerasa dirinya tersudutkan itu adalah si Ch Vivin sama ini ya Velita atau siapa gitu ya guys ya. Karena apa? Karena dia tuh medok mereka berdua itu. Nggak apa-apa, kayak gini aja aku udah seneng kok. Itu kan beberapa orang itu kan dengan gitu kan candu gitu ya. Nah jadinya gue ngerasa ada something yang emang ini disetting untuk entertainment purpose teman-teman, bukan untuk skill purpose gitu loh. Kalau di MasterChef Australia kan ada entertainmentnya, ada asik-asiknya, tapi juga orang-orangnya ini juga berbakat yang dipilih guys gitu loh. Tapi mereka tuh secara pertemanan, secara apa ya, relationship itu bagus banget, nggak toksik kayak MasterChef Indonesia seperti itu ya. Peserta-peserta MasterChef itu nggak semuanya itu adalah bakat entertain. Bakat entertain tuh gimana sih? Mereka pinter improvisasi. Gini, improvisasi yang benar itu ya guys ya. Kamu bikin diri kamu itu kayak merasa gemes, greget kalau kamu diwawancarai natural mungkin. Nggak bisa guys, gue tuh pernah dengar ada seorang yang diwawancarai, gimana kompetisi kamu tentang MasterChef ini, aku harusnya namanya bisa bikin makanan yang lucu-lucu gini gitu, kayak chef yang itu loh, chef Arnold yang chubby gitu. Itu udah kelihatan dia itu nggak bisa. Emang orang-orang itu nggak semuanya tuh bisa improvisasi kalau dirinya itu akan natural under pressure untuk yang namanya menghidangkan suatu makanan. Itu nggak akan sama bakat lo seperti orang-orang Amerika sih, atau orang-orang real yang bisa entertain lo, itu nggak akan guys ya. Hanya yang paling parah tuh ini sih, Pak yang orang Bali ini, dia itu kayak menghidangkan suatu makanan di depan Chef Arnold dengan ngomong Mandarin ngawur guys. Dia bilang ini apa, Chef Arnold kan bilang gitu ya, dia bilang kayak gini, cincang cincong sisiai gitu ya guys ya. Maksud bapak apa? Jangan ngomong bahasa Mandarin dong, pakai bahasa Indonesia. Emangnya kalau lihat saya tuh seorang Chinese, bapak ngomong bahasa Mandarin? Enggak, saya tuh berusaha untuk ramah. Nggak mungkin guys. Karena apa? Karena itu hanya untuk memancing yang namanya ini viewer kayak kita ini, untuk yang namanya melihat konflik seperti itu. Menurut aku, MasterChef itu dirancang untuk membuat konflik sebagai entertainment teman-teman. Sebab apa? Sebab belum ada bakat-bakat yang bisa berimprovisasi kayak Gordon Ramsay atau Jamie Oliver seperti itu. Di MasterChef itu kita belajar banyak loh untuk bertahan di dunia hospitality and tourism itu seperti itu. Seperti itu kerasnya, lo akan yang namanya bahkan ketemu sama orang yang jauh lebih jahat mulutnya dibandingkan Chef Juna. Chef Juna baik loh, Chef Juna itu dia pernah mengunjungi seorang peserta yang udah tua yang namanya Pak Dude itu ke rumah sakit. Terus dia tuh punya empati yang bagus. Dia juga mengarahkan mantan pesertanya ini untuk kerja di sebuah tempat yang bagus-bagus di luar negeri seperti itu. Tapi yang jahat parah itu yang kayak apa tuh namanya film Thailand itu ada teman-teman, itu banyak dan harus kamu face to face dengan hal seperti itu. Oh ya guys ya, kalau kamu terjun di dunia pariwisata jangan terpaksa. Gue terpaksa nih karena gue nggak punya skill apapun, gue terpaksa yang namanya terjun di pariwisata. Atau pariwisata tuh kan nggak ada matinya, dan juga orang-orang suka berpariwisata. Tapi kalau misalnya di lapangan mental kamu down gara-gara suatu hal, gimana? Tiba-tiba aja kamu tuh dimusuhin satu lautan manusia karena satu kesalahan, lu siap atau enggak? Itu dunia pariwisata kayak gitu teman-teman ya. Atau lu tiba-tiba aja kayak difitnah karena ada project yang salah sedikit, lu tuh di blame kayak gitu. Nah itulah yang namanya dunia pariwisata. Maybe kita sebagai customer felt luxury, felt apa ya, kan dunia pariwisata itu kan mahal karena orang-orang yang bekerja di industri itu under pressure-nya tuh berat banget. Lagi kenapa di MasterChef itu nggak ada makanan ekskuisit ya, karena itu bukan market Indonesia. Orang Indonesia tuh kayak makan 400.000 gitu ya, atau 500 ribuan lah. Mikir loh teman-teman ya. Lah kan kalau misalnya di luar negeri, oh kita men-celebrate diri sendiri, kita baru sedikit nggak apa deh, misalnya habis makan sekali 1 juta gitu ya guys ya. Nah pantas, nah Indonesia tuh nggak akan dapat market seperti itu. Akibatnya apa? Akibatnya kita kasih aja makanan-makanan yang aneh-aneh di fusion kayak gitu, tapi kita bikin drama deh. Itu kompetisinya biar fierce, biar tegang, biar orang itu kayak tertuju pada drama itu semua. Kan orang-orang itu kan secara mental suka keributan gak sih? Orang itu kan secara apa ya, biologinya itu suka melihat hal-hal itu yang panas,
hal-hal yang bener-bener bikin bete kayak gitu kan suka gitu loh orang lain gitu. Jadi kesimpulannya, apakah MasterChef itu lebih mengutamakan Cindo Kak? Tidak, mereka lebih mengutamakan yang namanya rating dan sponsor ya guys ya. Semakin banyak drama, semakin panas, semakin tegang, itulah rezeki mereka. Dan gimana peserta-peserta ini teman-teman? Ya kalau misalnya mereka punya brandingnya bagus akan jadi gitu ya guys ya. Tapi sekarang ini kita akan lihat bagaimana orang-orang yang dulu pernah terbully kayak Chef Edi gitu ya, bikin YouTube sukses. Nah, hal-hal kayak gitu harus kalian pelajari di dunia pariwisata sih. Thank you semua udah lihat YouTube aku. I hope you like it. See you later. Bye-bye and cai cian.